Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Parnasius tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang tiga bondon yang liburan musim panas di sebuah kota di Thailand. Namun seperti biasa, liburannya tidak akan baik-baik saja. Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang mage sakti yang sedang melakukan sebuah ritual. Kira-kira si mage ini melakukan ritual untuk apa? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita pun diperlihatkan ketiga bondon cantik yang baru saja tiba di sebuah kota di Thailand untuk menjalani liburan musim panas. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki perahu. Setelah jauh perjalanan, mereka pun sampai ke sebuah villa mewah yang sudah mereka sewa. Namun tanpa mereka sadari, seorang aki-aki kolot sedang memperhatikan kedatangan mereka. Amazing. Sesampainya di dalam, mereka pun berniat mengecek keadaan di rumah itu. Lalu saat mengecek bagian loteng, mereka pun melihat sebuah patung yang ditutupi kain dengan berlumuran darah. Mereka yang kepo pun berniat untuk membukanya. It looks really old. Sontak saja mereka pun terperangak setelah melihat patung itu yang terbuat dari emas. Setelah melihat keantikan patung itu, si Julia yang merasa merinding pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi. Singkat waktu di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Julia yang sedang asik picean bersama ayangnya. Sementara itu teman-temannya sedang asik membaca buku. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba patung itu mengeluarkan cahaya aneh. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Alex dan teman-temannya yang sedang asik mengopi santuy. Di saat lagi asik-asiknya bergibah, mereka pun dikagetkan seperti barang yang terjatuh. Kemudian si Rick pun berniat untuk mengeceknya. Dan ternyata itu ulah si aki-aki kolot yang tidak lain adalah tetangga mereka. Kemudian mereka pun menanyakan tujuan si Abah, namun bukannya menjawab, si Abah malah pelangak pelongo. Hingga tidak lama kemudian perawatnya pun datang dan meminta maaf atas kelakuan si Abah yang sudah pikun itu.
Singkat waktu di malam harinya, si Julia dan teman-temannya pun berniat pergi ke sebuah bar untuk minum minuman oleng. Hingga tidak lama kemudian, ada seorang pria bernama Colin yang mengajak mereka untuk mabar. Pada awalnya si Julia menolak, namun si Nick yang melihat pria bewokan ada di sana berniat untuk ikut. Hingga akhirnya si Julia dan si Alex pun terpaksa ikut mabar bersama pria-pria itu. Singkat waktu setelah mabuk di bar, mereka pun mengajak si Colin dan teman-temannya ke rumah itu. Namun dirasa kurang, si Colin pun mengajak teman-temannya untuk abok lagi. Beberapa lama kemudian setelah sadar dari maboknya, si Colin pun sudah disekap oleh si Julia. Sontak saja si Colin pun panik dan meminta si Julia untuk melepaskannya. Namun bak kesurupan psikopat, si Julia pun berniat melakukan sesuatu ke si Colin. Away from me. Fuck off away from me. What you doing? Jelas saja si Colin pun harus merasakan linu setelah pingpingnya dicucuk pisau kopet. Kemudian kita pun diperlihatkan ke si Alex dengan setel cangcut kutangnya. Dia pun berniat melakukan sesuatu ke si Brian. Malang sekali, si Brian pun harus tutup usia setelah dicucuk oleh si Alex kopet. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Nick yang sedang menyiksa si bewok. Setelah mendapatkan siksaan yang mengerikan, si bewok pun harus menyusul si Brian ke alam baka. Kembali ke si Julia, dirasa sudah cukup menyiksanya, si Julia pun berniat melakukan fatality ke si Colin. Hingga akhirnya si Colin pun harus modar mengenaskan di tangan si Bondon Julia. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Julia yang baru saja bangun dari tidurnya. Kemudian si Julia pun menceritakan tentang mimpi buruknya yang telah menghabisi si Colin. Dan ternyata si Alex dan si Nick pun bermimpi yang sama. Namun mereka pun beranggapan mungkin saja terlalu banyak minuman oleng. Apakah yang dilakukan si Julia dan teman-temannya itu benar-benar hanya mimpi? Pura-pura gak tahu aja dulu. Di tengah kebingungan karena mimpinya itu, mereka pun jadi teringat dengan keadaan si Colin. Kemudian mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Sesampainya di loteng, mereka pun panik setelah patung itu sudah menghilang. Mereka pun menduga si Colin dan teman-temannya lah yang mengambil patung itu. Tak ingin disalahkan oleh si pemilik rumah, mereka pun bergegas untuk mencari patung itu. Singkat waktu karena kebingungan, mereka pun berniat membeli patung yang sama untuk menggantinya. Namun suenya di toko itu tidak menjual patung yang seperti itu.
Lalu saat mereka akan pulang, mereka pun melihat sosok bocil yang mengajak mereka pergi ke suatu tempat. Dirasa si bocil itu tahu tentang patung itu, mereka pun bergegas untuk mengikutinya. Singkat waktu, sesampainya di hutan, si bocil pun menunjuk ke sebuah rumah. Dirasa di rumah itu ada patung yang sedang mereka cari, mereka pun bergegas pergi ke rumah itu. Namun ternyata mereka dituntun ke rumah seorang mage. Kemudian si Alek pun menanyakan tentang patung antik emas itu karena siapa tahu si mage menjualnya. Kemudian si mage pun menunjukkan sebuah foto patung yang sedang mereka cari. Lalu si mage pun mengatakan bahwa patung itu tidak dijual belikan, melainkan untuk disembah karena patung itu bukan sembarang patung. Di mana di dalamnya ada sebuah roh jahat yang bersemayam. Dikarenakan mereka telah membiarkan patung itu terbebas, patung itu pun memilih mereka untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, si Nick pun tak mempercayainya dan menuduh si dukun hanya menakuti mereka saja. Namun si Julia yang merasa ketakutan mengajak teman-temannya untuk pergi. Kemudian sebelum pergi, si mage pun memberikan jimat untuk melindungi mereka dari pengaruh patung itu. Great. That sounds like a blast. Setelah keluar dari rumah si mage, si Alek yang tak percaya hal-hal mistis seperti itu pun langsung membuang jimat pemberian si mage. Singkat waktu, sesampainya di rumah itu, mereka yang penasaran tentang patung itu pun menanyakan ke pacarnya si Julia, sang ahli sejarah. Lalu si Dayat pun menceritakan bahwa pada zaman dulu, jika ada anak yang meninggal karena kecelakaan atau sejenisnya, maka tubuhnya akan diambil lalu dijadikan patung berlapis emas yang mereka sebut patung Kumari, karena mereka percaya patung itu bisa membawa keberuntungan. Namun karena banyaknya para bocil yang sudah menjadi korban, pemerintah pun sampai melarang praktek seperti itu lagi. Setelah mendengar cerita dari si Dayat, sekarang mereka pun jadi percaya perkataan dari si mage itu. Di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Nick yang sedang membereskan pakaiannya, namun dia pun mendengar sesuatu di bawah ranjang. Dia yang penasaran pun berniat untuk mengeceknya. Sontak si Nick pun kaget setelah melihat kantong plastik bansos yang dikerumuni tikus. Karena penasaran, dia pun memberanikan diri untuk mengambilnya. Betapa syoknya si Nick setelah melihat isi dari kantong itu, ternyata cangcut dan kutang dengan berlumuran darah. Kemudian kita dialihkan ke si Julia yang baru saja selesai mandi. Betapa syoknya si Julia setelah melihat patung antik itu sudah ngajogrok di belakangnya. Dia yang ketakutan pun langsung bergegas keluar. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Alek yang berniat untuk molor. Jelas saja si Alek pun sangat ketakutan setelah melihat patung antik emas itu sudah calawak di dadanya. Dia yang ketakutan pun bergegas keluar dari tempat tidurnya.
Dikarenakan teror dari patung itu semakin menjadi-jadi, si Julia yang ketakutan pun mengajak teman-temannya untuk pergi dari rumah ini. Namun si Nick mempunyai rencana untuk bertemu dengan si Mage di keesokan harinya untuk menghentikan teror dari patung terkutuk itu. Lalu kita dialihkan ke si Mage yang sedang sibuk membuat ramuan obat. Tidak lama kemudian si Mage pun mendengar sesuatu di balik ruyuk, namun dirasa itu hanya bagong yang kawin, si Mage pun tidak terlalu memperdulikannya.นั่นเอง Malang sekali, si Mage pun harus modar mengenaskan setelah dirujak oleh seseorang. Namun sebelum modar, si Mage nampak mengenali orang yang telah menghabisinya itu. Kira-kira siapakah yang telah menghabisi si Mage? Pura-pura gak tahu aja lagi. Di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Nick dan teman-temannya yang baru saja bangun. Kemudian mereka pun bergegas bersiap-siap untuk pergi ke rumah si Mage. Sesampainya di rumah si Mage, jelas saja mereka pun tak melihat si Mage karena tanpa mereka ketahui si Mage telah modar dihabisi seseorang. Singkat waktu saat mereka pulang, mereka pun merasa Herman setelah melihat si Abah sudah ngajogrok di rumah itu dengan memegangi sebuah jimat. Tidak lama kemudian perawatnya pun datang dan mengajak si Abah untuk pergi. Namun sebelum pergi, si Abah pun berkata bahwa mereka telah mengambil semua dari dirinya. Mendengar hal itu jelas saja mereka pun kebingungan karena tak mengerti apa yang si Abah katakan. Beberapa lama kemudian dirasa si Abah tahu tentang keanehan yang mereka alami, mereka pun berniat untuk menemui si Abah. Sesampainya di rumah si Abah, mereka pun izin ke perawatnya untuk bertemu dengan si Abah. Namun perawatnya melarang karena si Abah sedang beristirahat. Namun untungnya si Abah mengizinkan mereka untuk masuk. Sesampainya di dalam, si Abah pun langsung menceritakan tentang asal-usul dari rumah yang sedang mereka tempati, di mana rumah itu dulu dimiliki oleh saudaranya si Abah yang bernama Tiwa. Dia tinggal bersama istri dan putri kecilnya yang bernama Panida. Setelah bertahun-tahun menunggu, istrinya si Tiwa pun hamil. Namun saat hamil besar, istrinya si Tiwa sakit parah dan suenya tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Hingga akhirnya si Tiwa yang sudah putus asa pun nekat pergi ke seorang mage lokal agar istrinya bisa disembuhkan. Kemudian si Mage pun meminta si Tiwa untuk melakukan sebuah ritual, di mana ritual itu harus mengorbankan dia dan putri kecilnya untuk kesembuhan istrinya itu. Karena tidak ada cara lain, si Tiwa pun setuju untuk melakukan ritual itu. Dikarenakan ritual itu harus memakai korban dia dan putrinya, istrinya si Tiwa pun melarang si Tiwa untuk melakukan ritual itu. Namun si Tiwa yang ingin istri dan calon oroknya selamat tak memperdulikan perkataan dari istrinya itu. Lalu si Tiwa pun menemui si Abah versi muda untuk membantunya melakukan ritual itu. Pada awalnya si Abah menolak, namun karena si Tiwa memaksa, si Abah pun terpaksa membantunya. Setelah melakukan ritual pembuatan patung dari darahnya si Panida, si Abah pun berniat mengecek keadaan istrinya si Tiwa. Namun dia pun sangat shock setelah melihat istrinya si Tiwa sudah modar mendiskon umur.
Si Abah yang panik pun langsung memberitahukannya ke si Mage tentang kejadian itu. Kemudian si Mage pun memperingati si Abah bahwa roh anak yang ada di dalam patung itu sekarang menjadi marah karena pengorbanannya menjadi sia-sia. Kemudian si Mage pun membuatkan sebuah jimat untuk si Abah agar terlindung dari dendam patung itu. Kemudian si Nick pun meminta cara untuk menghentikannya. Lalu si Abah pun berkata bahwa tidak ada cara untuk menghentikan patung terkutuk itu. Si Abah pun memberikan jimatnya ke si Nick dan teman-temannya agar terlindung dari teror patung terkutuk itu. Setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi. Sesampainya di rumah itu, entah apa yang terjadi ke si Alex. Tiba-tiba si Alex sangat marah ke si Abah karena telah menghabisi si Panida untuk melakukan ritual pembuatan patung itu. Kemudian si Alex pun mengambil jimat pemberian si Abah dan langsung membakarnya. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Abah yang merasa Herman setelah melihat si Asep yang bertingkah aneh. Asep. Betapa shocknya si Abah setelah tahu kini si Asep telah dirasuki oleh rohnya si Panida. Kemudian si Panida pun berniat melakukan sesuatu ke tubuhnya si Asep. Melihat hal itu, si Abah pun meminta si Panida untuk menghentikannya karena si Asep tidak ada kaitannya dengan kejadian itu. Namun si Panida yang sudah terlanjur dendam tak mau mendengar perkataan dari si Abah. Malang sekali si Asep yang tak tahu apa-apa pun harus menjadi korban dendamnya si Panida. Sementara itu si Julia pun kaget setelah mendengar teriakan si Abah. Takut terjadi apa-apa, mereka pun berniat untuk mengeceknya. Sesampainya di rumah si Abah, mereka pun kaget setelah melihat si Asep sudah modar mengenaskan. Melihat hal itu, mereka pun menuduh si Abah yang telah menghabisinya. Naas sekali si Abah pun harus tutup usia setelah tangkuraknya mencium ujung meja. Melihat hal itu, jelas saja mereka pun panik karena tanpa disengaja telah menghabisi seseorang. Mereka yang takut ditahan pun berniat pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah yang mereka sewa, si Nick pun meminta teman-temannya untuk segera membereskan barang-barang dan segera pergi dari tempat ini. Di saat si Nick dan si Julia membereskan barang-barangnya, dengan gelagat anehnya si Alex berniat pergi ke sebuah ruangan rahasia. Hingga tidak lama kemudian, di saat si Julia dan si Nick sedang beres-beres, mereka pun kaget setelah mendengar teriakan dari si Alex. Takut terjadi apa-apa, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Sesampainya di ruangan basement yang sangat bau bangke, mereka pun shock parah setelah melihat jasad si Colin yang sudah modar mengenaskan. Dan sekarang mereka pun sadar bahwa yang mereka lakukan itu bukan mimpi. Melihat hal itu, si Julia pun kebingungan kenapa dia bisa melakukan hal yang sekejam itu. Tidak lama kemudian si Alex yang sudah dipengaruhi roh si Panida pun datang dan menjelaskan bahwa yang mereka lakukan itu semua pengaruh dari dirinya. Namun setelah mereka memakai jimat pemberian dari si Mage, dia pun tidak bisa mempengaruhi mereka lagi. Namun dikarenakan si Alex tak memakai jimat itu, dia pun dengan bebas untuk mempengaruhinya.
Si Alec pun mengaku bahwa dia jugalah yang telah menghabisi si Mage dan sekarang giliran mereka untuk menyusulnya. Setelah si Nick dan si Julia disekap, si Alec pun akan melakukan sesuatu ke si Julia. Alex, please stop! Melihat si Julia yang sudah modar dihabisi oleh si Alec, si Nick pun mencoba untuk menyadarkannya. Namun kini si Alec yang sudah dipengaruhi oleh patung itu sepenuhnya jelas tak mendengar perkataan si Nick. Setelah menghabisi si Nick dan meminum darah dari teman-temannya, si Alec pun bergegas untuk pergi. Kemudian di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Alec yang sedang menghubungi pacarnya si Julia. Dengan pura-pura sedihnya, si Alec pun meminta si Dayat untuk menyusulnya karena telah terjadi sesuatu ke si Julia. Kira-kira apa yang direncanakan oleh si Alec? Paduli biakung karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin segitu saja alur cerita film dari Pernesius tahun 2015. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.